Nanti tolong jadikan ini sebagai ukuran benar tidaknya sholat kita sampai zuhur itu. Jangan-jangan tiap hari antum sholat, tapi menurut Al-Quran ada yang belum tepat dalam sholatnya. Dua, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran akan dijadikan orang yang baik dalam kehidupan. Singkatnya, orang sholat pasti jadi orang baik, sifat dan sikapnya baik. Dalilnya di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Perhatikan kalimatnya, kita hafal insyaallah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sekarang perhatikan cara menerjemahkan dengan baik. Innas salat, sungguh salat yang dikerjakan dengan benar itu. Teman-teman perhatikan ya, di sini ada alif lamnya. Beda antara kalimat menggunakan alif lam ma'rifah dengan yang tidak menggunakan alif lam nakirah. Kalau tidak pakai alif lam itu umum bentuknya, bebas, tidak ada aturan spesifik. Jadi kalau kalimat Qur'annya inna sholah, maka anda bebas menunaikannya. Mau buru-buru silahkan, mau tidak khusyuk itu pilihan. Tapi kalau kalimat yang menggunakan alif lam inna sholah, maka itu ma'rifah khusus, ada aturannya, ada ketentuannya, nggak bisa sembarangan, nggak bisa. Seperti artikel the dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, maaf, car, banyak itu mobil, the car yang itu, bukan yang lain. Dan semua kalimat salat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah, itu semuanya menggunakan alif lam. Silahkan cek. Kalimat salat pertama Al-Baqarah ayat 3, posisi paling kiri pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Al-Baqarah 43, wa aqimus shalah. 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Selalu ada alif lamnya. Artinya cuman kalimat alif lam ini saja maknanya dalam sekali. Tunaikan salat sesuai aturan. Ada ketentuannya. Sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di samping Nabi, di masjid Nabi. Kemudian ketika sholat keluar dari aturan, belum maksimal belajarnya, kata Nabi ulangi sholatnya. Di sahabat saja diminta diulang, apalagi yang bukan sahabat. Jauh dari Nabi, bukan tetangga Nabi, hidup bukan di zaman Nabi, sholatnya bukan di masjid Nabi. Merasa aman dengan sholatnya, itu mustahil. Nah sekarang kalau anda benar menunaikan sholatnya, lihat kalimatnya. Maka sholat yang dikerjakan itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia akan mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Mohon maaf, kalau ada orang buruk, itu sebabnya cuma dua. Orang yang sifat dan sikapnya buruk cuma dua sumbernya, tidak ada yang ketiga. Satu, fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat. Ya, kata-kata jorok, kotor, pornografi, porno aksi, itu fahsya. Jadi mustahil kalau ada orang sholat, maaf, lisannya masih bisa berkata-kata kotor, itu mustahil. Kalau ada orang nggak sholat, kata-katanya kotor, dia nggak sholat. Yang aneh itu orang sholat, kata-katanya masih kotor. Itu yang keliru, pasti ada yang salah dalam sholatnya. Orang sholat, pandangannya masih tidak teratur, semua dilihat, pasti ada yang salah itu. Mungkar, keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, korupsi itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh itu mungkar. Tingkat kemungkaran paling tinggi, yang balasannya neraka jahanam itu. Apalagi membunuh orang-orang beriman itu ya, itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajaza'uhu jahannam. Maka tempatnya di neraka jahanam orang itu. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahanam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar, kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arba. Kamu enggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahanam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan enggak mau lihat dia. Diberikan pendengaran, nggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'un as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati.
وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم ujungnya إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah akan ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahanam, baru orang kafir. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Tapi yang ditembak itu anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil, mustahil. Termasuk di kita. Ya. Jadi nggak bisa. Ini masjidnya al jihad. Ya. Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad, tapi dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Allahu a'lam. Kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam saat memang keadaannya terancam untuk dibela dan ditegakkan. Itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan. Masa mau diambil imannya diam saja? Aja jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu. Jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup ramai gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom Panci, ya luar biasa. Pelakunya ibu-ibu, konon kabarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom Panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan, kan? Kalau isu-isu berkembang, ya kita doakan supaya lebih baik lagi, ya. Baik, hati-hati itu penguasa panci ibu-ibu sekarang, ya. Untuk punya masalah di rumah itu baru panci, belum kulkas, tuh mesin cuci yang lain. Kembalikan. Jadi orang kalau benar sholatnya itu pasti ada orang baik. Baik, ya, nggak repot kehidupan itu tenang, gitu. Jadi kalau sampai hari ini kita sholat, tapi lisan kita masih kotor, pandangan salah, perbuatan buruk, ada yang salah dalam sholatnya. Saya nggak tahu kalau di jihad ya. Beberapa tempat mau ke masjid saja mau sholat masih takut kehilangan sandalnya, padahal mau sholat gitu kan. Pasti ada yang keliru. 3, ukur diri kita dan dia. Yang ketiga, orang yang benar sholatnya kata Al-Quran, sholat yang dikerjakan pasti berdampak pada ketenangan jiwanya. Tenang. Quran surah ke 20 Taha ayat ke-14, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku, kata Allah. Zikir itu banyak di Quran, banyak. Ba'da salat kita zikir, sunnahnya zikir. Ada di Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan sebelah atas. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha, maka jika telah tuntas Anda tunaikan salat, segera zikir kepada Allah. Ada kalimat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca Al-Quran itu zikir, karena Al-Quran sendiri disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9, posisi paling kanan di pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau antum sedang baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Penghafal Quran juga sedang berzikir. Bahkan 4 kali disebutkan dalam satu surah saja, surah ke-54 Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk digunakan sebagai zikir. Hafalannya disebut dengan zikir. Tapi apa fungsi zikir ini? Di tafsir Al-Quran surah 13 Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yakinkan pada jiwamu, pada dirimu, kalau zikirmu benar kepada Allah, dampaknya ke hati pasti tenang. Ini rumus di Quran. Antum kalau sedang kurang tenang, zikir. Di kantor sedang tidak tenang, di rumah tangga, wudu, ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Solusi belum datang, tapi minimal hati Anda tenang. Tenang. Hafalkan Quran. Dan puncaknya sholat. Kenapa sholat disebut puncak zikir? Karena sholat itu bisa menghimpun semua jenis zikir. Bukankah dalam sholat ada subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada bacaan Al-Quran, ada hafalan Al-Quran, ada doa, ada istighfar.
Jadi kalau semua bentuk sholat ini menghimpun semua jenis zikir belum mampu membuat antum tenang, antum butuh apa lagi supaya hatinya tenang? Sholat itu jangankan ibadahnya, tempatnya saja, masjid tempat sholat itu dijamin di Quran menghadirkan ketenangan. Nggak ada tempat paling tenang di muka bumi kecuali masjid itu, termasuk di kantor. Nggak percaya silakan. Sedang capek kerja macam-macam masuk ke masjid, duduk setelah tahiyatul masjid, tiba-tiba nggak kerasa kipas muter, tenang, plak tidur aja gitu. Saya pernah ke Tokyo itu dan diajak ke Gunma. Ini nyata. Bertemu dengan ustadz dan komunitas di sana, cerita, "Ustadz, sedisiplin-disiplinnya di sini, tapi ketenangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Tingkat bunuh dirinya itu 30.000 setahun. Sehari bisa 100 orang bunuh diri. Dan kami pernah dibawa ke daerah Fuji yang setiap hari akan ditemukan 4-5 mayat di situ. Makanya kata Profesor Kato, sehebat-hebatnya orang Jepang yang disiplin masih kalah sama orang Muslim, bukan orang Indonesia, orang Muslim. Ya. Jadi orang Muslim itu punya satu ajaran yang nggak ditemukan dimanapun, yang menghadirkan ketenangan dalam jiwa. Tapi Ustaz, masih ada di Swedia satu distrik yang lebih dahsyat dibanding ini. Itu bunuh dirinya di mana aja, serampangan. Karena itu konsolnya, pemdanya sampai membuat tempat khusus lokalisasi bunuh diri. Dan jamnya diatur jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau datang jam 8 kepagian, datang jam 2 kesiangan, besoknya lagi gitu. Nah ini nyata kejadian, satu kali ada orang akan bunuh diri, ya jadwal dia jam 12. Ketemu dengan salah seorang di situ, Muslim, Ustadz juga, cuman di Eropa kan tampilannya agak beda. Ditanya, mau kemana kamu? Mau bunuh diri. Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 katanya. Baik, sekarang kan masih ada waktu, mau ikut saya? Oh tidak, nanti saya terlambat. Terlambat? Kata Ustadznya, nanti saya berikan gantinya. Kan, kalau kamu nggak merasa dirugikan, saya bayar kan. Akhirnya dia ikut, dibawa ke masjid. Karena dia belum Muslim, dia nggak bisa masuk, dia nunggu di luar. Ternyata mendengarkan tausiah, ada mendengarkan bacaan Quran, Allahu Akbar. Tadi saking tenangnya duduk, ngantuk, plak tidur. Dilihat begitu pulasnya sampai lewat dari jam bunuh dirinya. Betul, jam 1, jam 2 ini nyata. Ketika sudah semakin pulas, ini tidak tega membangunkan karena terlihat enak sekali. Begitu bangun, langsung kemudian disampaikan, saya mohon maaf tidak bangunkan. Kamu merasa nikmat sekali. Kamu sudah lewat jam bunuh dirinya. Saya ingin tanya apa yang harus saya ganti. Ternyata jawabannya cukup mengejutkan. Ini tempat apa? Masjid. Apa keutamanya? Dijelaskan. Saya tidak ingin jadi bunuh diri. Tidak jadi bunuh diri. Saya itu ingin bunuh diri karena 3 hari berturut-turut tidak bisa tidur sampai hari ini. Entah kenapa tiba di sini, tiba-tiba bisa tidur. Jadi orang nggak sholat aja dekat masjid jadi tenang, apalagi yang sholat. Kalau antum sudah masuk masjid, sudah sholat nggak bisa tenang juga, antum perlu apa lagi? Orang itu akhirnya masuk Islam. Peristiwa itu jadi viral kemudian di media sosial, menyebar dengan kuat sampai dipanggil oleh pemdanya, kalau kita bupatinya. Akhirnya apa yang terjadi? Di tempat lokalisasi bunuh diri tadi, di sampingnya dibuatkan tempat untuk ustadz tadi, dan ada tulisan, bagi yang ingin bunuh diri konsultasi dulu ke sini. Itu nyata gitu. Jadi kita punya teorinya, kenapa nggak kita maksimalkan? Kalau tiap hari Anda belum tenang, nggak nyaman hati, yang paling aneh itu pada urusan orang lain, Anda yang jadi nggak tenang. Yang punya masalah orang lain, kenapa Anda yang ribut dalam statusnya? Berselisih satu dengan yang lainnya. Kadang-kadang urusan yang sudah jelas masih Anda pikirin juga, itu keterlaluan. Dalam agama itu kita punya konsep, sesuatu yang sudah jelas diatur oleh Allah, nggak usah banyak dipikirin. Memang sudah begitu dipikirin pun nggak akan berubah. Mendung itu bukan urusan kita. Itu Allah yang mengatur. Mendung itu tanda hujan. Kalau sudah mendung ya siap-siap aja. Payung dikeluarkan, itu yang dituntut ikhtiarnya, bukan dipikirkan. Duh, mendung. Kalau mendung hujan turun, banjir, paling macet. Ustadznya paling nggak datang, nggak jadi acaranya. Ustadznya udah nunggu duluan. Jadi nggak pas situasinya. 4. Orang yang sholat yang benar, ini yang paling dahsyat. Dijamin langsung oleh Al-Quran, akan dimudahkan segala urusan hidupnya. Bahkan rizkinya pun didatangkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Quran surah ke-65 At-Talaq, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga, di tafsir di Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat yang sama 2 dan 3. Perhatikan kalimatnya. Saya beri rumus ya. Baik. Boleh saya tuliskan? Alhamdulillah. Ini bisa di bawah atau ada mic yang lain? Baik, perhatikan rumus Quran surah ke-65 di awal ayat, di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Maaf, kelihatan? Oh, belum, saya belum nulis. Itu bagaimana ya? Itu makan apa barusan? Quran surah ke-65. Baik, bismillah.
Perhatikan kalimatnya. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang dialami. Fokus ya. Kalau Anda punya masalah dalam kehidupan, di rumah tangga, di kantor, dimanapun, firman Allah sederhana, yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jawabannya kata Allah, cukup tingkatkan takwa, kami selesaikan masalahnya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, biayanya nggak mahal, tenaganya nggak banyak, takwa tingkatkan, masalah diringankan oleh Allah. Jadi kalau Anda sekarang punya masalah nggak tuntas-tuntas, di kantor jadi juara, di rumah nggak pernah tuntas, padahal masalah yang sama oleh orang lain cukup dengan senyuman, Anda nggak selesai, mungkin cek, ini yang kurang. Bahkan rizkinya pun, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kami datangkan rizkinya dari sisi yang tidak dia duga. Jangankan yang Anda ikhtiarkan, yang Anda tidak cari pun tiba-tiba bisa mendatangi Anda. Nah sekarang, kalimat takwa disebutkan perubahannya 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat takwa pertama ada di Al-Baqarah, Quran surah kedua, ayat 2 sampai 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, menyempurnakan salat. Kalau Anda bertanya, ya Allah, bagaimana cara saya meningkatkan takwa ini? Kalimat takwa pertama, salat. Jadi kalau salat kita meningkat dengan baik, masalah kita tuntas, selesai. Ya. Salat. Jadi kalau sampai hari ini masalah tidak pernah tuntas, tapi kita salat. Yang jadi masalah di kalimat yuqimun. Barangkali belum sempurna cara salatnya. Belum sempurna. 5 saya agak segerakan. Quran surah ke-23 Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2. Orang yang salatnya benar sesuai petunjuk Al-Quran, tuntunan Rasulullah SAW, dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan dalam seluruh aktivitas. Sukses dan bahagia. Jadi ada orang yang sukses saja tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia cuma belum tentu keseluruhannya. Itu disebut dengan fauz namanya. 29 kali disebutkan derivasinya dalam Al-Quran. Turunannya ada fauzi, fauzan, faizah, fauziyah. Jadi kalau ada yang namanya fauzi, faiz, faizah, fauzan, fauziyah, itu orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya, sekalipun belum tentu bahagia pada umumnya. Tapi kalau bahagia saja sekalipun belum tentu sukses, itu fariha. Fariha dalam bahasa Arab. Orang yang disebut dengan farhan, perempuannya farah. Jadi kalau ada yang namanya farhan atau farah, itu orang diharapkan bahagia dalam kehidupannya. Miskin pun nggak apa-apa, yang penting bahagia. Umumnya. Sekarang saya tanya Anda, pilih mana? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, tapi nggak ada pilihan ketiga dan tidak usah maksa. Sukses tapi nggak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang, pilih mana? Karena Anda kesulitan memilih dan pasti memilih yang ketiga, maka Allah tidak memberikan pilihan pada kita kecuali yang ketiga. Kaya, sukses, bahagia. Masya Allah, itu falah namanya dalam bahasa Arab. Falah. Ini yang keberapa tadi? Kelima. Saking pentingnya yang kelima ini, 5 kali minimal diperdengarkan di telinga kita. 5 kali sebelum kita sholat oleh muadzin. Setelah hayya 'alas shalah, apa? Hayya 'alal falah. Ayo salat. Ya Allah, untuk apa salat? Hayya 'alal falah. Kamu belum sukses? Datang sini. Saya pemilik kesuksesan. Saya pemilik rezeki. Saya berikan, kata Allah. Sujud kamu. Kamu belum bahagia? Saya berikan solusinya. Hayya 'alal falah. Kalau Anda sedang menggenggam itu semua, genggam tidak ingin dilepaskan, maka kalimatnya berubah dari falah menjadi aflah. Aflah, kesuksesan, kebahagiaan yang digenggam yang tidak ingin diputuskan, dilepaskan. Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang-orang yang imannya benar pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Siapa orang-orang ini? Ayat 2-nya. Ternyata mereka memulai dengan salatnya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang bisa khusyuk dalam salatnya. Teman-teman silahkan cek ya. Semua sahabat Nabi dengan semua profesinya, yang pengusaha seperti Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim ad-Dari, Abu Bakar as-Siddiq, ada yang birokrat, Umar bin As, ada yang diplomat, Muawiyah bin Abi Sufyan. Masya Allah, itu sesibuk-sibuknya mereka karena paham tentang ketentuan ini,
itu mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, bahkan berlomba mengerjakan tahajud, sampai kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Imam An-Nawawi itu sebelum menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau menulis kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Saya sudah cek di Indonesia ada itu yang bahasa Arabnya. Ada yang terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna coklat, merah kecoklatan. Ya, antum bisa dicek halaman 38, paragraf pertama, baris 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Kalau terbitan kedua Darul Nafais warna kuning, halamannya 47, posisinya paling kiri, paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Itu bagaimana disebutkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari bukan senang saat rizkinya terus melonjak, tapi bahagianya dirasakan saat mampu tahajud di malam hari, sampai kata Imam An-Nawawi sampai bisa sampai khatam Qurannya. Sampai khatam Quran. Sudah dilukiskan. Antum mau ngecek kekayaannya, silakan bandingkan. Abdurrahman bin Auf itu kapaknya jadi terbuat dari emas. Orang terkaya sekarang Bill Gates, orang terkaya sekarang nggak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf kapaknya terbuat dari emas. Bill Gates itu belum tentu punya kapak. Bahkan banyak. Uthman bin Affan sampai sekarang asetnya masih ada, sudah 15 abad masih ada aja. Pernah membeli sebuah sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Setiap mau ngambil air, bayar, kata Uthman, saya beli sebagiannya, beli seluruhnya, beli kebun sekitarannya. Siapa yang mau silakan ambil tanpa harus bayar lagi, saya wakafkan karena Allah. Kebunnya menghasilkan ribuan kurma. Sekarang wilayahnya bahkan dekat sumurnya akan dijadikan tempat-tempat untuk penginapan. Ada hotel-hotel yang luar biasa. Royaltinya datang dari situ, disimpan di Bank Saudi, disedekahkan lagi kepada yang membutuhkan atas nama Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai sekarang masih ada. Dan itu ditempuh dengan takwa itu. Jadi silahkan cek dia. Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, sebagian mereka bahkan menantunya Rasulullah SAW dijamin masuk surga oleh Nabi dengan lisannya, tingkat surga paling tinggi, dekat dengan Rasulullah, masih mau menunaikan salat sunnah bahkan pada malam harinya, dan dunianya sukses, tahajudnya luar biasa. Antum bukan sahabat Nabi, tetangganya juga bukan, surga belum jelas sampai dengan siang ini, hisab masih menegangkan, jangankan salat sunnahnya, salat fardu masih ditunda-tunda, cita-cita masuk surga bersama Nabi, mereka repot di situ. Jadi teman-teman, coba dicek dari 1 sampai 5 ini berapa yang sudah kita raih sampai dengan 2 ini.